berdiri sebuah warteg kecil yang secara misterius tidak pernah sepi pengunjung. Di antara deretan rumah semi permanen dan kios tambal ban, warteg itu seperti oase. Atapnya dari seng karatan, meja dan kursinya sederhana dari kayu tua, bahkan dapurnya semi terbuka di belakang. Namun, aroma dari dapurnya seperti candu. Pemiliknya, Bu Sri, adalah wanita renta, berusia lebih dari 60 tahun, tubuhnya kecil. Rambutnya sebagian memutih, dan kulit tangannya keriput seperti kulit jeruk kering. Tapi ada satu hal yang membuatnya mencolok matanya. Tatapannya dalam dan menusuk, sekilas ramah, tapi saat kau menatap terlalu lama, seolah ada bayangan lain yang hidup di balik sorot matanya. Bu Sri menjalankan warteg itu sendirian, hanya dibantu seorang gadis kecil bernama Rani, cucu satu-satunya yang ia rawat sejak bayi. Rani pendiam, pemalu, dan jarang keluar dari belakang warteg kecuali saat mengambil air atau menyapu lantai. Orang-orang menyukai warteg itu karena satu alasan. Rasanya luar biasa enak. Bukan sekadar enak, tapi benar-benar membuat ketagihan. Ada pelanggan yang datang 3 kali sehari hanya untuk makan di sana. Bahkan sup sayur asemnya pernah dipesan oleh pejabat daerah yang enggan makan di tempat lain. Namun, tak ada yang tahu bahwa kelezatan itu berasal dari sumber yang terkutuk. Tahun 1994, jauh sebelum warteg itu berdiri, Bu Sri hanyalah seorang janda tua yang tinggal di gubuk reot di daerah Bantul, Yogyakarta. Suaminya tewas kecelakaan motor. Anak tunggalnya Ibu Rani bergaul dengan preman dan mati akibat overdosis di kamar kos kumuh. Bu Sri yang sudah tua mendadak harus mengurus bayi yang baru lahir tanpa uang, tanpa pekerjaan. Sampai suatu malam, ketika Rani sakit keras, kejang-kejang, dan mulutnya berbusa, Bu Sri hanya bisa menangis. Ia mendekap tubuh mungil itu sambil berdoa. Tapi tak lama setelah tengah malam, tubuh Rani mendadak normal, tenang, bahkan tertawa kecil. Bu Sri kaget. Ia menatap mata cucunya dan melihat sesuatu yang janggal. Mata Rani tak seperti biasanya gelap pekat, dan di dalam pupilnya seperti ada sosok bayangan menari. Sejak malam itulah, mimpi Bu Sri mulai dipenuhi suara-suara asing. Ada yang datang membawa bunga kuburan, ada yang menawarkan tumpukan emas, ada pula yang menyodorkan lemboran-lemboran uang lusuh. Dalam mimpi, mereka semua berkata, "Ambil tapi bayar. 1 tumbal dan hidupmu makmur." Awalnya, Bu Sri menolak, tapi semakin hari hidupnya makin sempit. Bahkan untuk membeli beras, ia harus mengutang. Ketika Rani menangis karena kelaparan, Bu Sri mendadak mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia pergi ke sebuah desa terlarang, Desa Karangpeteng. Desa Karangpeteng dikenal sebagai Desa Wingit. Bahkan dalam peta, desa itu tak tercantum. Penduduk sekitar hanya tahu bahwa tempat itu penuh cerita mistis. Banyak yang masuk, tak pernah kembali. Tapi Bu Sri nekat. Ia berjalan menyusuri jalan tanah yang ditumbuhi semak liar, hingga tiba di sebuah rumah panggung yang hampir runtuh. Di depannya berdiri seorang pria tua bertelanjang dada dengan kulit hitam legam dan tatapan kosong. Dialah Mbah Salim, dukun legendaris yang bisa memanggil setan untuk pesugihan. "Panjenengan ingin kaya?" tanya Mbah Salim datar. Bu Sri mengangguk. "Siap tumbal." Lanjutnya, Bu Sri terdiam. Bayi, anak darah, orang cacat, orang tolol, semua bisa, tergantung kelas pesugihan yang kau mau. Bu Sri menunduk. Ia ingat Rani, tapi hatinya membantah. "Bukan cucuku, siapa saja, asalkan bukan dia." Mbah Salim tersenyum. "Kau tak bisa pilih. Kalau jalan ini kau tapaki, tumbal akan ditentukan oleh mereka." Lalu malam itu, Bu Sri dibawa ke sungai belakang desa. Di sana, ia mandi kembang di bawah bulan purnama. Lalu diberi kendi kecil berisi tanah kuburan dan potongan kain kafan. Ia disuruh mengubur kendi itu di depan dapur rumahnya. Setiap malam Jumat Kliwon, beri mereka darah. Setiap 7 malam, masak kuah dengan tulang yang mereka kirim. Maka usahamu akan langgeng. Tak ada yang bisa menyentuhmu. Setahun kemudian,
warteg pertama milik Bu Sri dibuka di Yogyakarta. Warung kecil dengan menu sederhana, sayur asem, telur balado, kikil, dan orek tempe. Tapi hari pertama buka, pelanggan berdatangan tanpa promosi. Bahkan banyak yang tak tahu mengapa mereka berjalan ke arah warteg itu. Hari demi hari, omsetnya meningkat. Tapi malam hari, lain cerita. Di dapur, kendi yang ditanam mulai bergerak sendiri. Dari dalamnya, muncul suara tangisan bayi. Kadang tangan kecil keluar menggeliat. Tapi Bu Sri sudah tak takut. Ia menyembelih ayam setiap Jumat Kliwon, meneteskan darahnya ke dalam kuah, dan menyiramkan sebagian ke kendi. Dalam beberapa bulan, warteg itu jadi pembicaraan satu kota. Tapi warteg itu harus ditinggalkan, sebab makin lama, tumbal yang diminta bukan sekadar ayam. Suatu malam, seorang pemulung tua ditemukan tewas tanpa mata di belakang warteg. Polisi menganggapnya mati kecelakaan. Tapi Bu Sri tahu, itu korban pertamanya. Setelah warteg pertamanya di Yogyakarta mulai dicurigai warga dan beberapa kali didatangi polisi. Karena kasus hilangnya tunawisma, Bu Sri memutuskan pindah. Ia menjual warteg itu secara dayam-dayam kepada orang luar daerah. Membawa Rani kecil yang waktu itu baru berusia 5 tahun dan pindah ke Jakarta. Ia menyewa kontrakan sempit di kawasan Pondok Rangon. Tapi sebelum membuka warteg barunya, ia kembali ke Karangpeteng dan menemui Mbah Salim. "Aku mau buka cabang di kota besar," katanya dengan wajah penuh semangat. Mbah Salim menatapnya dengan tatapan yang dingin. "Boleh, tapi kali ini tumbalmu tak bisa ditunda." Bu Sri bingung. Apa maksudnya? Setiap 7 malam, bukan hanya darah, kau harus beri bagian tubuh. Kalau kau tak punya, mereka akan ambil dari siapapun yang tinggal bersamamu. Bu Sri pulang dengan resah. Ia memeluk Rani erat malam itu. Ia ingin kaya, tapi bukan dengan mengorbankan cucunya sendiri. Maka ia mulai berburu orang hilang. Di sekitar kontrakannya, beberapa anak jalanan mulai menghilang. Orang-orang berpikir mereka kabur ke terminal. Padahal Bu Sri tahu, tubuh mereka sudah dicincang dan tulangnya direbus dalam kuah soto di dapurnya. Setelah 4 tumbal manusia, warteg kedua resmi dibuka. Pada malam pembukaan warteg, Bu Sri menggelar tasyakuran kecil. Ia menyewa pemain kuda lumping untuk tampil di depan warung. Tapi anehnya, di tengah acara, salah satu penari mendadak kesurupan. Ia menari seperti orang gila, lalu berteriak, "Darah anak ini, darah keturunan setan, akan membuka gerbang lebih besar." Semua orang panik, tapi Bu Sri malah tersenyum. Ia tahu, itu bukan sembarang kesurupan. Itu pertanda Rani memiliki darah yang disukai makhluk-makhluk gaib itu. Ia adalah keturunan yang bisa menjadi media tumbal, tingkat tinggi tumbal, berdarah suci. Sejak malam itu, makhluk-makhluk yang hidup di dapur Bu Sri mulai membisikkan kata-kata di mimpinya. Berikan dia hanya 1. Setelah itu, kekayaan abadi. Bu Sri menolak. Ia menutup telinga dan mencoba mencari tumbal lain. Tapi malam demi malam, gangguan mulai meningkat. Lilin meleleh sendiri. Kendi bergerak, bau amis menyebar ke kamar Rani. Rani mulai mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia duduk di atas panci raksasa, dikelilingi sosak-sosak hitam tanpa wajah yang terus mengucapkan, "Darahmu akan memuaskan, dagingmu adalah janji yang ditulis sejak lahir." Tahun ketiga, warteg Bu Sri menjadi warteg paling terkenal sekecamatan. Bahkan aparat dan pejabat sering makan di sana. Tapi keanehan makin jelas terlihat. Seorang pria paruh baya bernama Pak Darto datang ke warteg itu 2 hari berturut-turut. Hari ketiga, ia tak kembali. Istrinya melapor ke polisi. Seminggu kemudian, jasadnya ditemukan di got, dengan tubuh melepuh dan bagian perut bolong. Polisi tak menemukan petunjuk, tapi di lemari pakaiannya ditemukan bungkus nasi dengan logo Warteg Sri Makmur. Dan di dalamnya ada rambut manusia yang teranyam jadi simpul. Kasus itu ditutup. Tapi sejak saat itu, satu persatu pelanggan warteg mulai mengalami hal aneh. Ada yang pingsan setiap kali mencium aroma santan. Ada yang muntah darah
saat menyentuh air putih. Ada pula yang bermimpi makan nasi, tapi isi piringnya penuh ulat dan tangan manusia kecil. Namun, tetap saja mereka kembali, ketagihan, seperti kena sihir. Rani kini berusia 10 tahun. Semakin besar, semakin dia sadar bahwa hidupnya tak normal. Ia melihat kucing hitam selalu duduk di depan pintu dapur. Ia mendengar suara cekikikan dari dalam lemari. Ia mencium bau amis saat tak ada ikan atau daging di dapur. Dan malam-malamnya selalu penuh mimpi buruk. Busri semakin sering mengurung diri di dapur setiap malam Jumat Kliwon. Ia menyalakan lilin merah, menggambar lingkaran dengan darah kambing, dan membakar kertas bertuliskan nama-nama tumbal. Tapi malam itu berbeda. Api lilin mendadak membesar. Kendi meledak. Dapur dipenuhi suara-suara mengerikan, seperti anak kecil disembelih. Lalu terdengar suara berat. "Kau sudah terlalu lama menunda. Kami ingin daging yang dijanjikan." Busri pingsan. Besok paginya, ia menemukan tubuh Rani di kamar, dengan luka sayatan kecil di pergelangan tangan dan darah mengalir ke baskom tanah liat. Tapi Rani masih hidup. Ia menangis, ketakutan. Busri sadar, makhluk-makhluk itu mulai mengambil sendiri. 3 hari setelah kejadian Rani berdarah tanpa sebab, warteg Busri seperti dihantui. Aroma amis tak kunjung hilang, meski dapur diguyur air kapur. Kompor sering menyala sendiri, dan suara tangisan terdengar dari dalam kendi yang sudah retak. Malam Jumat berikutnya, Busri tak melakukan ritual seperti biasa. Ia takut Rani benar-benar akan diambil. Ia memilih berdoa dayam-dayam sambil membaca ayat-ayat suci. Namun, tengah malam, tubuhnya mendadak ditarik ke lantai oleh kekuatan tak kasat mata. Lampu padam, udara jadi dingin menggigit, dan dari dinding dapur, satu persatu muncul wajah-wajah korban. Seorang pemulung tua tanpa mata, anak jalanan dengan leher robek, pria paruh baya dengan isi perut tergantung, dan seorang bayi, wajahnya menyerupai Rani. Busri menjerit, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. "Kami diambil untuk kerakusanmu. Sekarang, waktunya kau bayar lunas." Busri pingsan. Besoknya, ia terbangun di luar rumah, tepat di depan wartegnya. Di atas pintu tergantung kantong plastik hitam. Saat dibuka, isinya kepala ayam dengan mata manusia. Suatu malam, seorang pria misterius datang ke warteg. Pakaiannya rapi, jas hitam bersih, sepatu mengilap, tapi wajahnya pucat, dan matanya seperti tidak berkedip. Ia duduk di pojok dan hanya berkata, "1 piring nasi, kuah, apapun yang paling sakral." Busri bingung, tapi seperti ada yang menggerakkan tangannya. Ia mengambil panci yang selalu disembunyikan di lemari bawah panci ritual. Di dalamnya ada kuah sisa dari masakan 7 malam lalu. Kuah berisi tulang anak kecil yang pernah ditemukan di pasar 2 minggu sebelumnya. Ia menyajikan piring itu dengan tangan gemetar. Pria itu makan perlahan. Setiap sendok yang masuk ke mulutnya seolah membuat udara di warteg mendingin. Meja-meja bergetar, kucing hitam kabur, dan jam dinding berhenti berdetak. Setelah habis, pria itu berdiri dan berkata, "Ritual terakhir tinggal 1. Kau tahu apa itu?" Lalu ia menghilang, benar-benar hilang, tanpa suara, tanpa bayangan. Busri pingsan lagi. Hari itu Jumat Kliwon. Rani terlihat pucat. Ia berjalan seperti orang linglung. Mulutnya komat kamit, kadang tertawa sendiri. Busri mulai panik. Ia menyuruh Rani tidur, lalu mengunci semua pintu. Ia menyiapkan tumbal baru seorang pria cacat mental yang tinggal di kolong jembatan. Ia sudah dibawa diam-diam sejak pagi dan disekap di belakang warteg. Namun, saat tengah malam tiba, suara ketukan keras terdengar dari dapur. Bukan 1, tapi banyak. Pintu terbuka sendiri. Angin hitam menerobos masuk. Dinding dapur retak, kendi hancur, dan dari tanah muncul sosak-sosak tinggi besar, berkulit merah, bertanduk, dengan mata hitam menyala. Salah satu dari mereka berkata, "Kau menunda takdir. Sekarang, jiwa darah suci akan diambil. Tidak bisa diganti." Mereka mendobrak pintu kamar Rani. Busri menangis, merangkak, memohon,
Tapi makhluk-makhluk itu tak menggubris. Salah satunya menarik tubuh Busri dan menjilat wajahnya dengan lidah bercabang. Rani berteriak di kamar. Saat Busri berhasil masuk, ia menemukan tubuh cucunya melayang di udara, dikelilingi api hitam. Mulut Rani membuka lebar, dan dari dalam tubuhnya keluar asap putih yang menghilang ke langit-langit rumah. Tubuh Rani jatuh ke lantai tak bernyawa. Sejak malam itu, warteg Busri kosong. Tak ada lagi pelanggan. Orang-orang yang lewat merasa mual, mencium bau busuk seperti daging membusuk. Bahkan tukang sayur yang biasa mengantar bahan masakan melihat bayangan Rani berdiri di jendela dapur dengan tubuh penuh luka dan mata kosong. Busri tak keluar rumah. Rambutnya memutih total, matanya kosong. Ia berbicara sendiri, kadang tertawa, kadang menangis. Ia duduk di dapur menggodek-gadek panci kosong, menyebut nama-nama korban tumbalnya satu persatu. Suatu malam, rumah itu terbakar. Api membumbung tinggi, tapi tak ada warga yang menolong. Anehnya, tak ada suara teriakan, dan ketika api padam, tak ada jenazah ditemukan. Hanya satu benda yang tersisa utuh, kendi tanah liat dengan darah segar di dalamnya. Tahun-tahun berlalu, warteg Sri Makmur kini berdiri kembali, dibuka oleh seorang wanita muda dengan nama yang sama, di lokasi yang berbeda. Tapi warga sekitar mengaku sering mendengar suara tangisan dari dapur, atau aroma amis yang muncul setiap Jumat malam. Seorang pelanggan pernah mengatakan, "Saya makan soto di sana, rasanya enak banget, tapi pas pulang, saya mimpi makan lidah sendiri." Warteg itu masih ramai, dan legenda pesugihan Busri masih hidup.